Shalom teman-teman. Shalom. Gimana nih kabarnya? Baik. Baik. Oke. Kira-kira selama 1 minggu ini sekolahnya lancar apa enggak? Lumayan. Alhamdulillah lancar. Lancar. Terus ada kendala nggak dalam ngerjain tugas-tugasnya? Kira-kira tugas-tugasnya pada numpuk nggak nih? Aku masih numpuk. Numpuk banyak. Numpuk. Tunda kalau ada. Oke, sekarang kita jangan sepaneng sama tugas, kita fokus untuk memuji Tuhan dalam smooth pada hari ini. Untuk membuka smooth pada siang hari ini, mari kita pujikan Tiada Sepertimu.
mari kita akan doa pembuka. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan waktu Tuhan hari ini Tuhan, walaupun masih Tuhan dalam keadaan virtual Tuhan, dan juga harus melalui online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami Tuhan, ingin Tuhan lebih lagi Tuhan mengejar Tuhan, dan terus Tuhan memiliki waktu Tuhan hanya untuk bersekutu Tuhan dengan-Mu Tuhan. Biarkan kami Tuhan, dan juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar hati kami percaya Tuhan, dan hati kami juga siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu itu sendiri Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang berkata-kata Tuhan melalui Kak Yohana Tuhan, untuk nanti firman Tuhan, dan kita juga menjalannya dengan semangat Tuhan, dengan benar-benar Tuhan menginginkan Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan membuka Tuhan acara ini Tuhan dengan semangat Tuhan. Bagi yang percaya katakan amin. Jadi teman-teman, sebelum kita akan memasuki firman, mari kita persiapkan hati kami lebih lagi. Bukan hanya berdoa, tapi kita juga akan memujikan lagu Mengejar Hadir-Mu.
Untuk acara selanjutnya kita akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Yohana. Kita langsung berdoa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah buat siang hari ini, bersyukur untuk waktu yang telah kau berikan kepada kami, sehingga pada siang hari ini kami dapat bersama-sama untuk melakukan persekutuan semut di secara online ini ya Bapak, kau berkati kami agar kami dapat mengerti secara baik apa yang menjadi kehendak-Mu untuk menyatakan di dalam setiap hidup kami, dan kau berkati juga segala jaringan ataupun segala alat yang kami pakai kiranya dapat berjalan dengan lancar sehingga firman-Mu ini dapat tersampaikan kepada adik-adik di SMA 1 dengan baik. Kami mau menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi Mbak Yu minta maaf karena jaringan yang tidak stabil di rumah Mbak Yuhana. Oke, kita langsung aja. Untuk temanya adalah anugerah dari Allah. Kita langsung next, minta tolong untuk operatornya untuk bisa next. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, namaku next. Ya, bisa dilihat itu ya gambarnya. Perkenalkan, namaku Yohana Wahyu Pertiwi, bisa dipanggil Mbak Yohana, dan saat ini Mbak Yohana sedang kuliah di Universitas Katolik Sugio Pranoto, jurusan Teknologi Pangan. Cukup seperti itu ya teman-teman untuk perkenalannya. Oke. Nah, sebelumnya Mbak Yohana mau ajak teman-teman untuk melihat kondisi bangsa di Indonesia saat ini. Bisa di next untuk slide-nya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak? Ini adalah gambar apa? Ya, ini gambar itu ya teman-teman. Gambar orang yang sedang melakukan, bisa dilihat yaitu membawa uang yang banyak sekali, gitu yang melakukannya. Untuk next, minta tolong untuk di next. Tes grafis teman-teman, kita bisa lihat bahwa korupsi di Indonesia itu semakin tahun semakin meningkat. Bahkan di tahun 2016 itu bisa dilihat makin tinggi teman-teman untuk tingkat korupsi di Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih apa dampak dari korupsi ini? Kira-kira ada yang tahu nggak? Atau mungkin mau menjawab dampak dari korupsi? Kalau nggak aku tunjuk ya untuk menjawabnya. Aku minta tolong untuk Immanuel Bagas bisa menjawab dampak dari korupsi itu apa? Ya Mbak, bagaimana? Menurutmu dampak dari korupsi itu apa, Dik? Dampaknya? Menurutku dampak korupsi itu melambatkan pertumbuhan ekonomi satu negara, terus meningkatnya angka kemiskinan karena uang yang harusnya untuk keperluan yang penting tapi diambil, terus menurunnya investasi suatu negara. Oke, terima kasih ya Immanuel. Ya, Ya. teman-teman, bahwa korupsi itu merupakan tindakan mengambil hak yang bukan menjadi hak kita, sehingga dampaknya seperti yang dikatakan oleh Immanuel, kemiskinan yang semakin tinggi, karena yang seharusnya hak untuk rakyat tapi tidak diberikan kepada rakyat. Apakah dampaknya sangat besar ya teman-teman, sampai berdampak ke banyak orang. Nah, korupsi ini tuh terjadi tidak hanya di pemerintahan saja, tetapi terjadi di sekolah juga. Kegiatan korupsi apa yang biasanya terjadi di sekolah? Ada yang tahu teman-teman? Minta tolong untuk Yosafat DSP bisa menjawabnya. Kira-kira kegiatan korupsi apa sih yang biasanya juga terjadi di sekolah itu? Kegiatan korupsi yang terjadi di sekolah ya Mbak ya? Mungkin kegiatan korupsi waktu lah Mbak. Contohnya kalau
ada yang bolos pelajaran gitu. Mm-mm. Ya, itu aja, Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih Yusafat. Ya, itu juga bisa ya teman-teman. Bahkan mencontek itu juga suatu bentuk kegiatan korupsi yang terjadi di sekolah. Karena apa? Mencontek itu kan juga mengambil jawaban orang lain. Nah, sebenarnya ini adalah dosa teman-teman. Nah, apakah kita diciptakan Allah untuk berbuat dosa? Next. Nah, kita mau bersama-sama untuk belajar dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Nah, nanti Mbak Yohana minta tolong untuk Ruth Siru, Abraham, dan Aprilia bisa membacakannya. Untuk Ruth Siru, minta tolong Mbak Yohana untuk membacakan di ayat 1 sampai 3. Kemudian Abraham untuk membacakannya di ayat 4 sampai 6. Dan Aprilia untuk membacakannya di ayat 7 sampai 10. Ada kan yang namanya Ruth Siru, Abraham, sama Aprilia? Oke. Kalau gitu Ruth Siru digantikan oleh Jessica Adelina. Nah, tolong untuk Jessica Adelina. Halo, adakah Jessica Adelina? Ada, Mbak. Oke. Dari ayat berapa? Ayat 1 sampai ayat 3 deh. Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayat yang keempat. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat, karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah memberikan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada Oke, masa terima yang kasih, akan datang, Abraham. Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dan dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegah diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, terima kasih Aprilia. Nah, di sini di kitab Efesus ini ditulis oleh Paulus yang ditujukan oleh jemaat di Efesus, di mana kondisi jemaat di Efesus pada saat itu melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani. Itu artinya mereka tidak menyembah Allah. Nah, kita bisa lihat di ayat 1. Next. Next. Nah, kita bisa lihat pada ayat 1, Paulus mengatakan di ayat 1 bahwa kamu dahulu telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosamu. Nah, mati di sini artinya adalah mati secara rohani. Kemudian kita bisa lihat di ayat 1 lagi, itu ada kata kamu. Nah, kata kamu di sini mengartikannya adalah kamu itu orang Yahudi, karena Paulus waktu menunjukkan kepada orang yang ada di Efesus. Kemudian pada ayat 3, kata kami itu menunjukkan adalah orang Yahudi dan Paulus itu sendiri. Nah, artinya bahwa kita semua ini berdosa. Dan tidak ada yang terkecuali. Jadi,
Jadi manusia memiliki natur yang berdosa. Seperti itu. Seperti pada yang di ayat ketiga. Kemudian kita lihat lagi pada ayat 4. Karena kasih karunia Allah, ia menghidupkan manusia yang telah mati rohani, lalu Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, menurut teman-teman, kenapa sih kok Allah mau menghidupkan manusia yang mati secara rohani? Kita bisa lihat di ayat 10 ya teman-teman. Itu karena ia sebagai pencipta yang menyiapkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, Allah rindu manusia hidup sesuai dengan rencananya, supaya bisa berlatih dengan Allah, mengerti kehendaknya, dan melakukan pekerjaan yang baik. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau ketika semua hidup di dalam dosa, seperti ketika kita mencontek, itu pasti adalah suatu hal yang wajar. Kabur kelas itu juga suatu hal yang wajar. Tidak bertanggung jawab terhadap tugas itu juga suatu hal yang wajar. Karena manusia itu jatuh di dalam dosa. Tapi sebenarnya manusia itu diciptakan tidak untuk melakukan dosa, tetapi untuk melakukan perbuatan yang baik. Contohnya seperti belajar sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat pada waktunya. Kemudian mendengarkan guru sekalipun kondisinya online, supaya kita tuh bisa mewujudkan apa yang telah menjadi rencana Allah dengan melakukan pekerjaan yang baik. Nah, sekarang kita sebagai orang percaya, kita mau meresponi dengan melakukan pekerjaan yang baik. Seperti ketika sekolah online, kita tidak menyontek lewat Bitly. Sekarang tuh kan zamannya kalau online gitu kan ada apa-apa kan cari di Bitly itu kan kita tinggal kopas gitu soalnya gitu di internet, tiba-tiba udah ada jawabannya di Bitly kayak gitu. Kemudian juga kalau sekolah online gitu ketika kita ujian gitu mencari jawaban lewat internet itu juga sangat mudah gitu, tinggal cari aja tentang apa gitu soalnya di kopas di internet, sana udah keluar semuanya kayak gitu. Sangat apa ya, mudah kita lakukan di internet, mencontek di internet itu sangat mudah sekali, apalagi di kondisi yang seperti ini, semuanya serba media sosial. Nah, sebenarnya Mbak Yo mau kita harus mengumpulkan tugas itu tepat pada waktunya. Mbak Yo coba mau tanya sama Angel Berta. Menurut Angel Berta, kenapa sih kita harus mengumpulkan tugas itu tuh tepat pada waktunya? Karena itu udah tanggung jawab Angel kita. Berta ada? Karena itu udah tanggung jawab kita, tugas diberikan oleh guru. Oke, terima kasih Angel Berta. Ya, kita mengumpulkan tugas tepat pada waktunya itu adalah juga suatu bentuk tanggung jawab kita untuk melakukan perbuatan yang baik dan melatih kita untuk mengerjakan segala sesuatu itu supaya tepat pada waktunya. Contohnya nih, misal teman-teman dokter, pekerjaan jadi dokter. Ketika dokter tidak menolong tepat pada waktunya, pasti pasiennya kan bisa meninggal kan teman-teman. Kemudian, jika Bu Bidan dimintai tolong untuk dipanggil malam-malam gitu, untuk melahirkan bayi gitu, kan kita kadang kan Ibu Bidan kan harus siap sedia ya, jam berapapun, mau tengah malam, mau pagi-pagi benar, itu kan harus siap sedia untuk menolong ibu-ibu yang melahirkan bayi gitu. Nanti kalau misalnya tidak datang pada tepat waktunya ibu bidan itu, maka apa yang terjadi? Bahkan ibunya itu tuh akan merasa kesakitan gitu, bahkan bisa terjadi keguguran gitu karena tidak segera ditolong kayak gitu. Itu suatu bentuk hal dimana kita harus belajar untuk tepat waktu. Kemudian terkadang ketika guru menjelaskan tidak banyak, tetapi kadang guru selalu memberikan tugas yang begitu banyak. Nah, kadang kita kan kayak guru ngajarinya misalnya nih 2 tambah 2, tetapi tugasnya kadang
2 tambah 2 kali 2 gitu. Kayak tuh. Kan tadi kan diajarinnya nggak seperti itu kayak gitu. Tapi tugasnya kok jadinya lebih susah ya kayak gitu. Nah, itu adalah kesempatan kita untuk bisa belajar sendiri gitu, mencari tahu sendiri gitu, mereview sendiri. Contohnya juga di dalam pekerjaan misalnya dokter gitu, dokter lagi ya teman-teman. Misalnya ada kasus yang belum pernah dipelajari nih. Nah, ketika kita terbiasa untuk self-study, kita sudah terbiasa untuk belajar sendiri, mencari tahu sendiri, kita akan mengerti gitu solusinya seperti apa. Kita bisa menyelesaikan solusinya itu seperti apa. Nah, sekarang mari kita lihat hidup kita. Apakah kita sudah hidup di dalam Kristus dengan melakukan pekerjaan yang baik yang telah Allah persiapkan? Terkhusus kita sebagai seorang siswa, telah melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan peran kita sebagai siswa? Atau masihkah kita tinggal di dalam dosa kita, sehingga kita tidak bisa menggenapi rencana Allah untuk melakukan pekerjaan baik? Next, minta tolong untuk terima kasih. Nah, prinsipnya itu kita adalah orang berdosa, tetapi karena kasih Allah kepada kita, Dia mau untuk menebus dosa kita dan mengorbankan nyawanya sehingga kita dimampukan untuk melakukan perbuatan baik. Nah, oleh karena itu, mari kita sebagai orang yang percaya mau untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah Allah rencanakan kepada kita dengan ya. Sampai di sini untuk firman yang Mbak Yohana sampaikan mengenai pada siang hari ini. Oke, sebelum kita akhiri firman pada siang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah buat siang hari ini. Syukur untuk waktu yang telah Kau berikan kepada kami, hingga pada siang hari ini kami dapat sama-sama belajar di Efesus, bahwa kami telah Kau persiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bapak, Kau berkati, supaya kami sebagai seorang siswa, kami dapat melakukan peran kami dengan baik, untuk mau mengerjakan setiap tugas-tugas kami sebagai seorang siswa, dengan baik, tepat pada waktunya, dan mau menaati setiap hal-hal yang ada di sekolah ya Bapak. Dan kami juga mau menyerahkan setiap anak-anak-Mu tempat ini, supaya mereka dapat mengerjakan setiap komitmen-komitmen yang telah mereka buat nantinya ya Bapak, untuk mereka terapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapak. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Mbak Yu, silakan buat petugas selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Yu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Acara selanjutnya kita akan mengisi lembar komitmen. Linknya ada di kolom chat ya. Bisa masuk. Oke teman-teman, bisa sambil dilanjut, acara selanjutnya adalah kita akan merespon firman dengan lagu penyembahan, yaitu Besar Anugerah-Mu.
acara selanjutnya kita akan doa syafaat. Jadi ini nanti ada 4 pokok doa. Nanti aku bisa minta untuk Ferrari bisa open mic. Ya. Yang pertama dan Halo. yang kedua ada Audrey. Bisa cek mic dulu. Audrey. Yang ketiga saya minta Jessica Adelina. Iya. Dan yang keempat saya minta Melsa. Bisa. Yeay. Jadi Ferrari yang nomor 1, kemudian Audrey yang nomor 2, yang nomor 3 ada Jessica, dan yang keempat ada Melsa. Dan nanti akan ditutup doa dengan saya. Langsung dimulai saja, Ferrari. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang telah Kau berikan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk siswa SMA Negeri 1 Semarang yang akan melaksanakan PAS mulai tanggal 23 November 2020. Kiranya kita dapat mempersiapkan PAS ini dengan usaha yang maksimal dan kiranya Allah menyertai di setiap belajar dan persiapan teman-teman di SMA Negeri 1 Semarang. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk masyarakat Tuhan yang sedang mengungsi Tuhan dan dievakuasi Tuhan di sekitar Gunung Merapi Tuhan yang berstatus siaga Tuhan atau level 3 Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberikan keselamatan selalu Tuhan untuk mereka Tuhan, dan terus penjagaan Tuhan yang lebih Tuhan untuk kesehatan, dan juga tetap bisa Tuhan melakukan aktivitas dengan baik walaupun sedang mengungsi Tuhan. Biar Engkau Tuhan, biar berkat-berkat-Mu Tuhan menjaga mereka, menaungi mereka Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengurus-Mu Tuhan, kiranya mereka selalu melayani untuk melayani nama-Mu dan mengenakan kasih Kristus ketika melayani-Mu ya Bapa. Kau yang berkati mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami kembali di Smooth secara online Tuhan. Pada hari ini kami berdoa Tuhan untuk tes yang telah Engkau tetapkan di SMA Negeri 1 Semarang Tuhan, untuk Mbak Alma, Kak Cis, dan Mas Adit. Kiranya Engkau sertai mereka dan Engkau bimbing mereka untuk dapat memuliakan Engkau Tuhan, dan Engkau atur setiap jadwal mereka sehingga mereka dapat memanage dan mengatur waktu mereka antara studi dan pelayanan Tuhan. Kau berkati setiap apa yang mereka kerjakan, biar setiap keputusan yang Mbak dan Mas ini ambil Tuhan, biar semua sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah hanya perkenanan-Mu yang tercurah atas persekutuan Smooth di SMA 1 Semarang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, kami akan menutup acara Smooth ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah berbicara Tuhan kepada kami Tuhan. Kau telah menerima firman-Mu Tuhan melalui Kak Yohana Tuhan. Dan biar kami Tuhan terus Tuhan berberkati Tuhan, lebih-lebih lagi Tuhan. Walaupun keadaan seperti ini Tuhan, Kau telah memberikan kami kesehatan Tuhan, lebih-lebih lagi Tuhan. Makasih Tuhan, Kau telah membimbing kami Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan. Untuk terus Tuhan, ada rindu Tuhan, bersekutu Tuhan dengan Engkau Tuhan. Kami tutup acara ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman yang udah ikut Smooth pada hari ini. Untuk kita terus semangat dalam menjalani hari-hari. Dan jangan lupa untuk terus bersyukur atas anugerah Tuhan yang udah Dia berikan untuk kita, biar kita juga
jangan menyepelekan tugas-tugas yang ada, tapi kita benar-benar terus menjadi terang dan garam di dunia ini. Makasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Memberkati.